Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Sebelum Ibu memulai pelajaran ini, coba kalian buka buku paketnya, halaman, buku paketnya ada di halaman, biar kalian belajarnya enak ya. Ada di halaman 43 ya. Coba dibuka halaman bukunya di halaman 43 tentang sistem periodik unsur ya. Nah, bahwa setiap unsur itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, di mana sifat ini disebabkan oleh perbedaan struktur atomnya yang kemarin telah kita pelajarin ya, struktur atomnya. Nah, agar kita lebih mudah mempelajari sifat-sifat unsur ya, yang banyak jumlahnya tersebut, maka para ahli mulai membuat suatu bentuk tabel untuk mengelompokkan sistem periodik tersebut. Ya, kenapa perlu dikelompokkan? Ya, tujuannya agar kita ya lebih mudah untuk mempelajari daripada sifat-sifat unsur tersebut. Nah, sistem periodik yang kita gunakan sampai sekarang ini ya merupakan puncak dari rangkaian upaya yang dilakukan oleh para ahli kimia ya, oleh para ahli tentunya. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu akan membahas ya tahap-tahap penting perkembangan daripada dasar pengelompokan unsur ya yang kita kenal dalam sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini adalah suatu tabel yang berisi unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan persamaan sifatnya. Disebut dengan sistem periodik unsur. Kita lihat dulu ya tahap-tahap perkembangan dasar dari pengelompokan unsur tersebut. Kita lihat yang pertama ini. Nah, yang pertama ini adalah pengelompokan berdasarkan sifat logam dan non-logam ya. Di mana ini diperkirakan pada abad ke-19 di mana ya pengelompokan ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Anthony Laurent Lavoisier. Bisa kalian lihat di PowerPoint yang Ibu tampilkan seperti ini ya. Nah, di sini Anthony Laurent Lavoisier mengelompokkan unsur menjadi unsur logam dan non-logam. Ya, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat unsur logam dan non-logam pada materi yang lalu, ya. Di mana sifat logam ya antara lain mengkilap, penghantar listrik yang baik, penghantar panas yang baik, ya. Logam bisa kalian buka lagi buku catatannya, ya. Ya, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mohon kalian untuk mencatat ya, agar kalian lebih bisa untuk memahaminya. Ya, agar kalian lebih mudah lagi untuk mengingatnya. Dan ini Ibu sudah buat ringkasannya seefisien mungkin agar kalian lebih mudah untuk mengingat dan mempelajarinya. Ibu lanjutkan. Jadi sekitar ada 16 unsur logam dan ada unsur bukan logam ya. Unsur logam banyak sekali ya. Contohnya antimon, bismut, besi, emas, kobalt, perak, nikel ya. Nih yang sudah kita pelajari juga ya. Kalian sudah mengenal. Kita sudah belajar mengenai lambang unsur ya. Banyak sekali unsur-unsur logam ya. Kemudian ada juga unsur non logam, ada arsen, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan belerang. Oh, maaf, ini tulisannya belerang ya, salah. Nah, kemarin kita juga ada mengelompokkan yang namanya unsur metaloid. Nah, di sini unsur metaloid ya bisa kita masukkan ke dalam golongan unsur logam di sini ya. Jadi di sini hanya dibagi dua yaitu menjadi unsur logam dan unsur non logam. Nah, di sini Anthony Lavoisier ini yang membedakan unsur ini berdasarkan sifatnya, sifat logam dan non logam ya. Jadi sesuai pada zamannya waktu itu
karena unsur yang ditemukan belum begitu banyak. Jadi di sini Anthony Laurent Lavoisier hanya membagi menjadi 2 golongan besar saja, yaitu logam dan non-logam. Kita lanjutkan perkembangan yang kedua yang dikenal dengan triade, ya. Sistem triad itu artinya 3, ya. Ini dikemukakan oleh Johann Wolfgang de Boyner, ya. Ini seorang ahli kimia dari Jerman, di mana dia menemukan massa atom relatif, ya. Massa atom relatif, ya, di mana menurut dia, ya, bahwa massa atom relatif ini, ya, mempunyai kemiripan, ya, dengan sifat dan kenaikan dari massa atomnya sendiri. Nah, di sini De Boyner membagi unsur-unsurnya ini dikelompokkannya menjadi 3, makanya dikenal dengan nama triad, ya. Sebab setiap kelompok ini mengandung 3 unsur. Dan dari 3 unsur ini dia mempunyai kemiripan sifat yang dilihat dari massa atom relatifnya, ya, massa atom relatifnya. Seperti litium dengan massa atom 7, ya. Kemudian natrium massa atomnya 23, kalium massa atomnya 39. Nah, ini dikelompokkan dalam satu kelompok, ya, 3. Kemudian ada klor dengan massa 35,5, ya. Kemudian brom, Br massa atomnya 80. Kemudian ada I di sini iod dengan massa atom 127. Nah, ini juga dikelompokkan menjadi satu kelompok, ya, yang terdiri atas 3 unsur, di mana ketiga unsur ini dia mempunyai sifat yang mirip karena ada kenaikan dari massa atomnya. Lihat dari nomor 7 naik menjadi 23, kemudian naik dari 39. Nah, di sini dengan kenaikan nomor atom ini ternyata dia mempunyai sifat yang mirip, ya. Nah, ini jadi De Boyner membagi unsur ini, mengkelompokkannya menjadi 3, ya, menjadi 3 unsur. Meskipun di sini dia tidak berhasil menyusun cukup banyak triadnya, 3 unsurnya, gagasan De Boyner ini merupakan upaya pertama dalam penggolongan unsur berdasarkan sifat yang lebih rinci menurut triade, ya. Kita lanjut lagi perkembangan berikutnya yang kita kenal dengan sistem oktav. Nah, oktav, ya, 8 oktav. Kenapa diberi nama oktav? Karena sifatnya ini, ya, mirip seperti tangga nada lagu. Makanya disebut dengan sistem oktav. Di mana gagasan ini dikemukakan oleh John Alexander Newland, ya, Range Newland, ya. Nih. Jadi di sini dia sudah mengenal lebih banyak unsur, sekitar ada 60 unsur, ya. Ada sekitar 60 unsur, ya, yang sudah ditemukan pada zaman ini, ya. Newland sendiri merupakan ahli kimia dari Inggris sesuai dengan namanya John Alexander, ya, dari Inggris. Nah, dia mengumumkan hasil penemuannya ini yang disebut dengan hukum oktav, nah, atau sistem oktav, ya. Kenapa dia menyusunnya sebagai sistem oktav? Karena menurutnya, ya, unsur ini disusun berdasarkan kenaikan atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, yaitu unsur ke-1, ya, unsur ke-1 dan ke-8, 1 dan hidrogen, dan unsur ke-8, ya. Kemudian unsur kedua litium dengan ke-9 natrium, dan seterusnya. Ini menunjukkan kemiripan sifat, ya, menunjukkan kemiripan sifat. Nah, daftar unsur yang disusun Newland ini berdasarkan hukum oktav, bisa kalian buka di bukunya, ada untuk lebih jelasnya, ya, bisa kalian lihat di bukunya halaman 44, ya, halaman 44.
Nah, itu dia ya. Buku Oktav bisa kalian lebih jelas lagi. Kalian buka bukunya halaman 44-45 ya. Nah, hukum Oktav Newland sendiri ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan saja ya. Jadi unsur-unsur yang ringan saja. Kalau kita lihat hidrogen, litium, berelium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, ya, belerang dan sebagainya. Bisa kalian lihat lagi di tabel di buku kalian ya, ada. Nah, jadi unsur-unsur ini masih merupakan unsur-unsur yang sangat sederhana ya. Walaupun di sini ya hukum oktav yang dikemukakan Newland ini juga masih mempunyai kelemahan ya, karena ada dari beberapa unsur yang tidak dapat memenuhi kriteria apa yang dikemukakan oleh Newland ini ya. Jadi dia mempunyai kelemahan ya. Kemudian kita lanjutkan perkembangan berikutnya ya. Ini ada lagi yang dikemukakan oleh Mendeleev ya, di mana dia dikenal dengan sistem periodik bentuk pendek ya, bentuk pendek, di mana Mendeleev di sini mengelompokkan unsur-unsurnya berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan sifat-sifatnya ya. Nah, berdasarkan pengamatannya ya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal waktu itu ya, waktu zamannya itu ya, dia menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik ya, fungsi periodik dari massa atom relatifnya ya. Ini menurut daripada Mendeleev ya. Menurut Mendeleev ya. Artinya jika unsur-unsur disusun menurunkan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang ya. Sifat tertentu akan berulang ya. Nah, di sini Mendeleev mengelompokkan unsur-unsurnya ya menjadi ya dua lajur yang ditempatkannya dalam tabel-tabel, di mana ada lajur tegak disebut dengan jalur vertikal yang disebut dengan golongan. Kemudian ada jalur yang horizontal yang disebutnya dengan periode ya. Disebutnya dengan periode. Nah, lajur-lajur ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya ya. Daftar periodik Mendeleev sendiri ini ya, ini Mendeleev ini sendiri dipublikasikan pada tahun 1872. Pada tahun 1872. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di halaman 46 ya. Itu Mendeleev, itu bisa dilihat. Dia ada menyusun tabel-tabel seperti itu ya. Golongan, periode bisa kalian lihat di halaman 46 ya. Nah, di sini Mendeleev menggosongkan juga, kalau kalian lihat di tabel itu ada garis strip-strip ya. Itu dia mengosongkan beberapa tempat ya untuk menetapkan kemiripan sifat golongan. Bisa kalian lihat di buku paketnya ya. Itu ada tanda strip-strip itu ya. Jadi di sini sengaja Mendeleev mengosongkannya karena dia meramal bahwa suatu saat nanti akan ditemukan unsur-unsur ya yang sifatnya mirip yang diletakkan di tempat yang khusus ya menurut ramalan dia ya. Pada kenyataannya ya sesuai dengan apa yang diramalkannya ya di kemudian hari ditemukanlah unsur-unsur yang baru yang letaknya persis seperti apa yang dikemukakan oleh Mendeleev ya. Salah satunya misalnya germanium dengan lambang atom Ge lambang unsurnya ya. Nah, nanti kita lihat di sistem periodik yang lebih modern untuk lebih lengkapnya. Ya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Mendeleev ini ya
mendekati sempurna, ya. Ya, sistem periodik bentuk pendek. Kemudian kita lihat lagi, jadi yang sistem periodik bentuk pendek yang dikemukakan oleh Mendeleev ini sudah hampir mendekati sempurna, ya, mendekati sempurna. Sekarang kita lanjut ke sistem periodik modern. Jadi inilah sejarah perkembangan daripada tentang sistem periodik unsur, ya. Jadi ada beberapa perkembangan dimulai dari, ya, perkembangan yang pertama itu dari sifatnya, dikelompokkan dasar sifatnya, logam dan non-logam. Kemudian dilanjutkan dengan mengelompokkan unsur-unsur menjadi tiga-tiga, ya. Ini penemuan unsurnya sudah lebih banyak, ya. Jadi unsur dikelompokkan lagi tiga-tiga, ya, oleh De Boyner, ya. Nah, ternyata apa yang dikeluarkan oleh De Boyner juga belum sempurna, maka disempurnakan lagi oleh Newland dengan sistem oktavnya, ya. Jadi semakin kesininya ini unsur-unsur ditemukan semakin banyak sehingga para ahli ya berupaya lagi untuk menyusun sistem periodik ini menjadi lebih sempurna, ya. Sampai mendekati sempurna itu adalah yang dikemukakan oleh Mendeleev yang disebut dengan bentuk pendek. Yang kita gunakan sekarang ini dikenal dengan sistem periodik bentuk panjang atau sistem periodik modern, ya. Nah, sistem periodik modern sendiri ini merupakan penyempurnaan daripada hukum periodik Mendeleev yang disebut dengan sistem periodik bentuk panjang. Di mana sistem periodik modern dibuat berdasarkan konfigurasi elektron dan unsur-unsur disusun menurut pertambahan nomor atomnya, ya. Nah, yang paling berjasa ini dalam menyusun sistem periodik ini modern ini adalah Henry Moseley, ya, Henry Moseley. Jadi dia menyusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, ya, berdasarkan pertambahan nomor atomnya. Jadi ini berkat jasa daripada Henry Moseley, ya, Moseley. Nah, di mana dalam sistem periodik modern nanti dibagi menjadi dua lajur, menyempurnakan dari yang pada Mendeleev, ya. Ada lajur horizontal dan ada lajur vertikal. Dibagi menjadi dua, yang horizontal disebut periode, sedangkan yang vertikal disebut golongan, ya. Nah, kita lihat nih yang lebih, nah ini dia, ya. Nah, inilah tabel periodik modern, ya. Jadi di sini unsur-unsur ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, ya, sesuai apa yang dikemukakan oleh Henry Moseley, di mana kita di sini sudah menemukan struktur atom. Jadi ini benar-benar sudah sempurna. Nah, di sini dalam sistem periodik modern ini, ya, ada jalur vertikal yang disebut golongan ini dari atas ke bawah, ya. Kemudian ada jalur horizontal yang disebut dengan periode. Periode, ya. Kita lihat golongan nanti dalam sistem periodik ini dibagi menjadi ada golongan A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ya. Nah, golongan A ini disebut dengan golongan utama. Sedangkan di tengah-tengah antara golongan 2A dan 3A ini ada namanya golongan B yang disebut juga dengan golongan transisi. Dimulai dari bentuknya agak tidak beraturan, ya. Golongan 1B, golongan 2B, 2B, kemudian ada golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Dan ada 8B. 8B kalau kamu lihat, ya, kalau kalian lihat ada 3 kolom di sini. Golongan B, ya, disebut dengan golongan transisi. Nih, jadi golongan 1A nih, nanti ini diberi nama lagi, ya. Golongan alkali, ya. Anggotanya adalah hidrogen, litium, natrium, kalium, rubesium, cesium, fransium. Ini golongan 1A. Nah, golongan 2A disebut golongan alkali tanah. Anggotanya kalau kalian berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium,
ya. Kemudian kita menyeberang ke sini, ini ada golongan 3A disebut dengan golongan boron. Karena unsur yang pertama adalah B, boron. Boron, aluminium, gallium, dan seterusnya. Kemudian ada golongan 4 disebut golongan karbon. Karena unsur pertamanya adalah karbon. Karbon, silikon, gallium, ya, stanum, timah, plombum, timbal, dan seterusnya ya. Kemudian ada golongan 5A disebut dengan golongan nitrogen karena unsur pertamanya nitrogen, di mana terdiri dari nitrogen, fosfor, astatin, ya, nih, antimon. Kemudian ada golongan 6A disebut golongan oksigen karena unsur pertamanya adalah O, oksigen. Oksigen, belerang, ya, selium, ya, dan seterusnya. Kemudian ada golongan 7A, nah ini namanya agak berbeda, disebut dengan golongan halogen, nih. Ya, perhatikan golongan halogen di mana anggotanya terdiri dari fluor, klor, brom, dan iod, ya, astatin nih. Kenapa disebut dengan halogen? Karena unsur-unsur halogen ini adalah unsur-unsur yang banyak terdapat di dalam air laut karena dia berupa garam-garam mineral. Jadi unsur-unsur ini semua terdapat di dalam laut. Halogen, halogenes. Halogenes artinya pembentuk garam. Ya. Jadi banyak terdapat di dalam laut. Kemudian di paling pojok sini ada golongan 8A. Ini namanya juga berbeda. Namanya adalah gas mulia. Golongan gas mulia. Kalau kamu lihat, perhatikan ya. Ada warna oranye, hidrogen. Ini berarti wujudnya gas. Ada beberapa unsur. Ini wujudnya gas semua. Kemudian ada yang warna kuning. Nih, kuning. Ini berwujud cair. Nah, sedangkan yang biru muda ini adalah logam semua. Ya, logam. Sedangkan ada warna pink, kalau kalian perhatikan ini ada warna pink. Ini adalah unsur-unsur buatan semua. Yang pink adalah unsur buatan. Nah, kita kembali ke sini lagi dulu. Ini golongan halogen, golongan gas mulia. Ya, golongan 8A adalah golongan gas mulia. Terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon. Semua berwujud gas. Semua berwujud gas. Jadi karena dia berwujud gas, maka dia adanya di ada di atmosfer. Ya. Adanya di atmosfer. Jadi dia terdapat bebas di atmosfer, berwujud gas. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, ya, untuk golongan di antara golongan 2A dan 3A, ini disebut tadi dengan golongan B, bisa dilihat ya golongan B. Golongan B adalah golongan transisi. Kamu bisa lihat di bukunya halaman 46, cuma di bukunya tidak pakai warna ya. Ada halaman 46 di buku paketmu, halaman 46. Ini golongan B, ya, disebut golongan transisi. Ya, golongan peralihan. Ada 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B sama. Ini 1A sampai 8A, yang ini 1B sampai 8B. Nah, ini golongan ini akan membedakan daripada sifat logamnya. Ada logam yang lunak, ada yang keras, ada yang sangat keras. Kalau kalian perhatikan, ya, golongan 1B, golongan 2B ini nanti dilihat dari elektron valensinya. Ya, lihat dari elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit paling luar. Nanti akan Ibu jelaskan lagi di materi berikutnya. Ya, jadi ada seng, dia termasuk golongan logam 2B, ada tembaga golongan 1B karena dia mempunyai elektron valensinya 1, ada yang 2. Jadi digolongkan berdasarkan elektron valensinya. Nah, kalau kalian lihat lagi di bagian bawah ada lagi unsur-unsur dua kotak tabel ini ya, dua tabel ini, dua kotak ini. Yang warna biru tetap ini berwujud gas, sedangkan yang pink adalah unsur buatan ya. Jadi yang blue ini adalah unsur-unsur yang terakhir ditemukan. Ya, ini disebut lantanida bagian atas ini. Sedangkan yang bagian bawah ini disebut lantanida. Jadi ini tambahan ya. Jadi kalau kalian perhatikan unsur ini adalah tambahan dari sini. Periode 6 dan periode 7. Ya. Nah, jadi dia adalah tambahan dari ya periode 6 dan periode 7. Jadi ini kalau yang jalur tadi apa? Horizontal ini disebut dengan golongan ya
Sedangkan jalur yang vertikal disebut dengan periode, ya, periode. Vertikal disebut golongan, ya, yang vertikal itu yang tegak, ya, nih, dari atas ke bawah, vertikal. Vertikal, ya, ini jalur vertikal yang tegak disebut golongan, sedangkan yang horizontal disebut dengan periode. Jadi yang golongan ada dua golongan utama, yaitu golongan 1A sampai 8A, kemudian ada golongan B disebut golongan transisi terdiri 1B dan sampai 8B. Kemudian untuk jalur horizontalnya itu dibagi menjadi 7 periode. Nah, 7 periode, ya. Periode ini ditentukan berdasarkan kulit, ya. Jadi periode pertama berarti kulit pertama, kulit K. Ada dua unsurnya. Periode 1 ada dua unsur, yaitu hidrogen dan helium saja. Nah, kulit kedua, kulit L ini berarti periode kedua. Periode kedua dia hanya mempunyai 8 unsur. 2, 4, 6, 8. Ada 8 unsur, ya. Jadi periode 2 terdiri dari 8 unsur, litium, berelium, boron, karbon, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ke kulit ketiga, yaitu periode 3, kulit M. Ini tetap 8 unsur. Ada 8 unsur juga, ya. Nah, kemudian kulit keempat, ini 18. Bisa kalian hitung, ada 18 unsur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ada 18 unsur. Ya, ada 18 unsur. Ya, bisa kalian lihat di bukunya di halaman 47. Periode 5, 45 itu sama 18 unsur, sedangkan periode 6, 32 unsur. Ini periode 6, 18 nyambung ke sini, ya. Nih, 18 dia sampai, ya. Kalau kalian lihat di bukunya, dari barium itu langsung ke nih, ya. Ada 18, ada 32 unsur, ya. Ya, ada 32 unsur yang ditambahkan 18. Ada 32 unsur. Kemudian periode 7 juga 32 unsur. Ya, nyambung ke bawah. Ya. Jadi untuk periode 6 dan 7 itu adalah 32 unsurnya, ya. Jadi ini ada 7 periode. Periode pertama 2 unsur, periode kedua 8 unsur, periode ketiga 8 unsur, periode 4 ke 5 ada 18 unsur, periode ke-6 ada 32, periode ke-7 ada 32. Ya. Ini yang kita gunakan sampai sekarang ini adalah sistem periodik bentuk panjang atau dikenal dengan sistem periodik modern atau dikenal juga dengan tabel periodik unsur, ya. Ya, jadi disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Karena di sini kita sudah mengenal struktur atom, ya. Nah, kita lihat nih keterangan yang lebih lengkap. Nah, ini dia, ya. Ini yang Ibu jelaskan tadi. Nih, kalian lihat, ya. Ya. Kemudian ini 7 periode, ya. Nah, kalian lihat lagi di bukunya ada di halaman 47. Kalau bukunya dibuka, ya. Kemudian golongan. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi, ya. Ada golongan alkali tanah, ya. Ada di bukunya juga di halaman 47, ya, lengkap ada di bukumu, ya. Kemudian jalur vertikal. Nah, golongan transisi, ya. Golongan transisi bisa kalian lihat letak di antara golongan 2A dan 3A, ya. Nih. Ya.
Bisa kalian lihat di bukunya di halaman 47 ya. Semua udah ada di sana. Lengkap ya. Ada. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sifat-sifat dari unsur. Kalian lanjutkan ke halaman 49. Halaman 49. Ada di halaman 49. Kalau kalian lihat sifat-sifat dari unsur ini berhubungan dengan letak unsur dalam sistem periodik. Yang tadi itu ya. Sifat-sifat periodiknya itu meliputi jari-jari atom. Ya, jari-jari atom. Ada di bukunya di halaman 49-50. Ya, akan kalian buka. Ya. Nih, bisa kalian catat ya bahwa sifat-sifat periodik unsur itu ya berhubungan dengan letak unsur dalam sistem periodik. Yang pertama itu jari-jari atom. Jari-jari sendiri adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluarnya, ya, kulit terluarnya. Nah, dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil. Ini berdasarkan periode, ya. Periode bacanya dari kiri ke kanan, ya. Dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar. Ya. Jadi jari-jari atom dari kiri ke kanan, nih. Ya. Dari kiri ke kanan makin besar. Sedangkan pergolongan dari atas ke bawah semakin kecil. Ya. Nih. Dari jari atom. Bisa kalian lihat ini. Ya. Tuh, ya. Jadi dalam periode dia makin kecil, kalau dari atas ke bawah untuk golongan dia makin besar ya. Contohnya ya, di bukunya ada tuh unsur golongan 1A, kalian lihat golongan alkali ya. Itu jari-jari atom untuk hidrogen karena nomor atomnya kecil 2, maka jari-jarinya kecil. Kalium dengan nomor atom 19, maka jari-jari atomnya makin besar karena nomor atomnya besar. Jadi dilihat dari nomor atomnya, ya. Sedangkan periode dari area atomnya makin kecil. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom dalam keadaan netral. Ini yang disebut dengan energi ionisasi. Ya, adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom dalam keadaan netral. Ya, itu disebut dengan energi ionisasi, disingkat dengan EI. Ya, lanjutkan lagi. Nah, energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar. Ini per periode. Hal ini karena dipengaruhi oleh jari-jari atom, ya, sehingga atom makin sukar melepaskan elektron. Nah, sedangkan pergolongan dari atas ke bawah itu makin kecil karena jari-jari atomnya makin besar, ya, sehingga makin mudah untuk melepaskan elektron. Ini mengenai energi ionisasi. Bisa kalian catat ya, sambil mendengarkan Ibu menyampaikan ya, biar lebih jelas. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan sendiri adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Ini disebut dengan keelektronegatifan. Ya. Nah, dalam satu periode keelektronegatifan semakin besar atau bertambah. Ya.
dalam satu periode. Semakin reaktif dia. Karena apa? Karena dia lebih mudah untuk menarik elektron. Ya, dia bermuatan negatif. Makanya dia lebih mudah untuk menarik elektron. Makanya disebut elektronegatif. Nah, sedangkan untuk dalam satu golongan dia semakin berkurang karena semakin dari atas ke bawah ya, nomor atomnya semakin besar dan muatannya juga semakin besar sehingga dia semakin berkurang ke elektronegatifannya, daya reaktifnya ya semakin berkurang karena muatannya bertambah ya. Ini mengenai sifat keelektronegatifan. Bisa kalian catat terlebih dahulu ya. Jadi ada 4 sifat-sifat sistem periodik yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah jari-jari atom ya. Jari-jari atom. Yang kedua energi ionisasi. Yang ketiga keelektronegatifan. Dan ada satu lagi nanti yang disebut dengan afinitas elektron. Jadi ada 4 sifat ya. Pertama jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga keelektronegatifan, dan yang keempat adalah afinitas elektron. Nah, apa sih afinitas elektron? Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan jika suatu atom netral dalam wujud gas menangkap satu elektron membentuk ion negatif. Afinitas dari kegiatannya sesuai dengan kegiatan daripada atomnya ya. Nah, ini khusus untuk atom netral ya. Atom netral ya, tapi berwujud gas. Netral artinya dia tidak bermuatan tapi dia berwujud gas ya. Jadi kegiatannya dalam menangkap elektron untuk membentuk ion negatif ya. Nah, dalam satu periode semakin mudah dia menangkap elektron. Sedangkan dalam satu golongan semakin sulit dia menangkap elektron. Ya. Nih, ya. Jadi afinitas ini berhubungan dengan kegiatan daripada atom dalam keadaan netral yang berwujud gas. Nah, jadi ini keempat sifat daripada sistem periodik unsur. Ya, ada 4 sifatnya. Ya. Nih. Jadi boleh kalian catat ya. Yang penting-penting. Ini sistem periodik tadi apa? Suatu tabel yang berisi unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan persamaan sifatnya. Kenapa disusun seperti ini? Supaya lebih sistematis, lebih mudah untuk mempelajarinya ya. Kembangannya. Boleh kalian catat dulu ya. Walaupun di buku ada, mungkin apa yang Ibu catatkan di sini udah sistematis ya. Jadi udah benar-benar intinya.